Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi materi kita hari ini sebenarnya melanjutkan materi minggu kemarin. Kemarin kan distribusi peluang binomial, jadi percobaannya akan percobaan binomial. Cuman yang akan kita bahas ini adalah contoh soalnya yang lebih lanjut. Jadi kalau kemarin kan masih sederhana, contohnya, kalau ini lumayan. Jadi masih dengan distribusi peluang binomial. Rumusnya juga masih sama seperti minggu kemarin, yaitu peluang X sama dengan X itu adalah kombinasi N kombinasi X dikalikan P pangkat X dikali Q pangkat N dikurang X. Nah, contohnya seperti ini. 10% dari sejenis benda tergolong ke dalam kategori A. Sebuah sampel telah diambil 20 secara acak. Tentukan peluang sampel itu berisi benda kategori A. Yang pertama, semuanya benda kategori A dari sampel yang diambil. Terus hanya satu yang merupakan kategori A, yang ada hanya 2 buah yang merupakan kategori A, paling sedikit 1 buah yang merupakan kategori A, dan paling banyak 2 buah yang merupakan kategori A. Nah, di sini kita harus menentukan apa dulu yang diketahui. Yang pertama diketahui 10% itu kira-kira apa? Peluang berhasilnya lah, Bu. Ya, benar. Peluang terambilnya kategori A. Oh, X dulu. X itu kan banyaknya benda nanti. X itu kan pertanyaannya nanti. P itu peluang tergolong kategori A. 10%, berarti dijadikan 0,1, berarti peluangnya. Berarti peluang benda itu bukan tergolong kategori A berapa? 1/10. 9/10, Ya. 9/10 lah, Bu. Ya, berapa ininya? Kalau 0,9. Yes, 0,9. Berarti itu peluang. Nah, udah bisa menentukan. Terus, yang pertama, semuanya kategori A. Berarti X-nya 20, karena semua sampel kan 20. Berarti X-nya 20. Tinggal masukkan ke rumusnya. X-nya 20. Seperti biasa, rumusnya 20 faktorial dan seterusnya. Ini kan tinggal ini berarti 1 kan? 1 ini 0,1 pangkat 20. Kalau 0,9 pangkat 0 berapa? 0,9 pangkat 0. Yang dipangkatkan 0. 1. Oke, 1 dikali 0,1 pangkat 20. Nah, karena 0,1 pangkat 20 ini terlalu kecil, di kalkulator pun nggak bisa nanti dihitung, karena peluangnya sangat-sangat kecil. Tuliskan aja, boleh 0,1 pangkat 20 atau 10 pangkat negatif 20. Karena kalau kita hitung pakai kalkulator pun hasilnya akan sangat-sangat kecil, jadi tidak ada juga hasilnya. Jadi tuliskan seperti itu saja. Sampai sini ada yang ditanyakan? Jadi kita harus bisa memahami. Tadi kan semuanya tergolong kategori A. Berarti X-nya ke 20-nya. Nah, untuk yang B tadi hanya sebuah yang merupakan kategori A. Berarti X-nya sama dengan berapa? 1. Iya, benar. X-nya sama dengan 1. Nah, masukkan aja ke rumus. X-nya 1. Rumusnya sama. Tinggal masukkan. Dihitung aja. Nah, nanti nggak ada pertanyaan kan? Kalau sampai sini tinggal dihitung. Masukkan aja, disubstitusikan aja. M-nya berapa, X-nya berapa, P-nya berapa, Q-nya berapa. Tinggal dihitung. Pakai kalkulator nggak apa-apa ngitungnya. Nah, nanti akan didapat hasilnya 0,2702 kalau sudah kita sederhanakan, kita bulatkan. Nah, jadi kalian yang penting itu harus bisa menentukan X-nya sama dengan berapa. Yang C tadi ada 2 buah, berarti X-nya sama dengan 2. Udah, tinggal substitusikan. 2. Ini masih mudah. 2 sama kayak tadi ya, cuman diganti aja X-nya 2. Yang lainnya ngikutin. Ibu rasa tidak ada masalah di sini, cuman perhitungan. Terus yang D ini, yang D tadi apa? Minimal 1 lah, Bu. Ya, sekurang-kurangnya kalau nggak salah. Itu artinya, paling sedikit
paling sedikit 1. Artinya paling sedikit 1 dimulai dari 1 sampai 20, kan 20. paling sedikit. Berarti kita perlu menghitung X sama dengan 1 ditambah X sama dengan 2 ditambah X sama dengan 3 sampai X sama dengan 20. Tapi kalau kita mencari sangat-sangat banyak kan, masa kita 20 langkah mencari kan membuang-buang waktu. Tetapi ingat nilai peluang. Nilai peluang kalau dari 0 kan dari X sama dengan 0 kan? Kalau dari X sama dengan 0 sampai X sama dengan 20, kalau kita jumlahkan hasilnya pasti 1. Nah, maka untuk memudahkan tinggal kita cari 1 dikurang X sama dengan 0. Peluang X sama dengan 0 kan kecuali 0 kan? Nah, jadi tinggal mencari X sama dengan 0 aja. Jadi karena yang kita cari hanya dimulai dari 1 sampai 20, berarti kan kalau dari 0 sampai 20 1 nih. Berarti cara mudahnya menghitung seperti ini, 1 dikurang peluang X sama dengan 0. Jadi tinggal mencari X sama dengan 0 berapa. Masukkan aja ke rumusnya. Nanti didapat hasilnya baru 1 dikurang berapa hasilnya ini. Jadi jangan melihat oh itu susah dari 1 harus menghitung, enggak juga. Jadi harus pintar-pintar kita bagaimana caranya supaya yang terlihatnya sulit kita lebih sederhanakan. Jadi seperti itu. Jadi kalau untuk perhitungannya sebenarnya minggu lalu udah dipelajari ya, Ibu rasa nggak ada masalah karena minggu kemarin juga sudah dipelajari. Jadi peluangnya itu 1 dikurang berapa? Peluang X sama dengan 0. Maka hasilnya adalah 0,8784. Sampai sini ada pertanyaan? Lanjut, yang terakhir. Yang terakhir tadi apa? Terdapat paling banyak. Kurang dari 2. Iya, berarti dimulai dari 0, 1, 2. Karena paling banyak 2, berarti 2 itu boleh, ya kan? Paling banyak 2. 3, 4, 5, dan seterusnya nggak boleh. Maka kalau paling banyak 2, berarti dari 0, 1, 2. Maka dijumlahkan. X sama dengan 0 berapa? X sama dengan 1, X sama dengan 2. Tadi kan udah ada. X sama dengan 0 kan sudah ada hasilnya. 1 udah, 2 udah. Yang di sebelum-sebelumnya kan sudah tinggal dijumlahin. Selesai. Sampai sini. Ada pertanyaan nggak? Itu kalau misalnya nggak diketahui di soal sebelumnya bisa nggak, Bu? Bisa. Ada caranya gitu. Hitung 0 sama dengan berapa? Jadi 3 kali ngitungnya. Kalau dari sebelumnya tetap harus ngitung satu-satu lah, Bu. Iya, harus nggak bisa pakai yang tadi, yang kayak poin D, yang poin sebelumnya tadi. Kalau kayak poin D itu kan kalau banyak, kalau cuma 0, 1, 2 mending hitung 0 berapa, 1 berapa, 2 berapa. Kecuali dari 1 sampai 20 kayak tadi. Jadi seperti itu. Jadi kalian harus pinter-pinter menentukan X-nya di sini. Kalau perhitungan mah minggu kemarin kan sudah rumusnya sudah ada. Pokoknya kalau bisa menentukan N-nya berapa, P-nya berapa, Q-nya berapa, kalau soal pertanyaan itu kan ada di X ya. X nih, menentukan X-nya berapa. Kalau udah tahu, tinggal disubstitusikan mah mudah, cuman perhitungannya saja masalahnya. Nah, jadi seperti itu. Jadi harus bisa menentukan, oh kalau bahasa soalnya paling banyak 2, oh berarti X-nya berapa. Misalkan sekurang-kurangnya 1, oh X-nya berapa saja, dan seterusnya. Nah, jadi itu tantangannya. Jadi jangan bingung kalau misalkan ada yang pakai rentang, paling banyak atau minimal, bahasa-bahasa seperti itu harus kita pahami maknanya. Kalau bisa menerjemahkan bahasa soal ke dalam kalimat matematikanya, Ibu rasa tidak ada masalah dalam perhitungan. Rumusnya 1 itu aja, nggak ada yang lain rumusnya. Jadi kalau untuk percobaan binomial rumusnya 1. Untuk peluang, perhatikan peluang. Peluang kan diwajib sudah ada ya, peluang diwajib, hati-hati menentukan peluang. Kemarin ada dadu, ada pelemparan uang logam. Nah, di situ kan tidak ada dikatakan, oh berapa peluangnya, kan nggak ada. Kita yang harus tahu, oh berapa peluang munculnya mata dadu 6. Atau misalkan, boleh juga peluang munculnya mata dadu genap misalkan. Nah, atau mata dadu ganjil. Nah, kalian harus tahu tuh menerjemahkan berapa peluang munculnya mata dadu genap setiap pelemparan atau ganjil setiap pelemparan. Kalau kemarin kan
peluang munculnya metode 6 nih. Nah, misalkan ada soal lagi genap berapa, ganjil berapa. Nah, itu hati-hati. Kalian harus bisa menentukan nilai peluangnya. Dan itu sudah kita pelajari di matematika wajib. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Yang lain? Apakah bisa dipahami? Atau ada yang ditanyakan? Jadi itu aja. Nggak ada soal sih. Ini apa namanya? Enggak Ibu tugaskan sih, jadi nggak apa-apa aja. Jadi kalian hari ini free cuman materi aja. Makanya kalau ada yang kurang dipahami, silahkan ditanyakan. Jangan diam-diam aja, diam-diam tapi nggak paham. Silahkan ditanyakan kalau nggak ada. Rumusnya tetap minggu kemarin. Jadi kalau berbicara, pokoknya kemarin udah tahu ciri-ciri yang percobaan binomial seperti apa, ada 4 ya syarat yang harus dipenuhi percobaan itu dikatakan binomial. Ada lagi pertanyaan? Yang lain? Kalau nggak ada, berarti materinya udah selesai materinya sampai sini. Jadi sekali lagi kalian harus bisa menentukan X-nya berapa. Hati-hati di situ. Sekurang-kurangnya atau paling banyak bahasa-bahasa seperti itu, atau minimal atau maksimal, kan maksimal 2 misalkan, minimal 5 misalkan, itu kan bisa terjadi yang seperti itu. Jadi hati-hati dalam menentukan. Kalau kemarin kan langsung peluang munculnya 7 kali misalkan, atau 5 kali, kemarin kan langsung, itu kan X-nya sama dengan 5, X sama dengan 7 itu langsung bisa ditentukan. Tapi kalau seperti ini ingat ditambahkan, misalkan paling banyak 2 berarti 0 ditambah 1 ditambah 2. Tapi karena ini tadi sudah di soal-soal sebelumnya, option B, C, sama D sudah ada 0, 1, 2-nya, jadi langsung aja disubstitusikan. Nggak usah kita hitung lagi dari awal. X sama dengan 0 hitung lagi misalkan, nggak usah. Langsung ini aja, langsung dijumlahkan aja. Karena di soal-soal berikutnya, di soal sebelumnya, ini sudah diketahui berapa nilai PX0, PX1, PX2. Oke, ada pertanyaan yang lain? Kalau nggak ada, berarti nanti silahkan absen aja di classroom-nya lah. Absen di classroom. Nah, untuk minggu depan nanti sama Ibu Sela. Di situ sudah ada bergabung bersama kita Ibu Sela. Nanti kenalan sama Ibu Sela. Ibu Sela, silakan.